bakal langsung memasuki game yang kedua antara Sulawesi Utara versus Kalimantan Barat. Masih di Best of 3 Series bersama Golius dan juga Jeff kali ini, dan jangan lupa untuk kumandangkan hashtag kebanggaan provinsi kalian kali ini, entah itu dari Kalimantan Kalbar Pride ataupun dari Sulawesi Utara Sulut Pride ya kali ini ya. Dan kita lihat kali ini pergerakan dilakukan Nathan dan juga Willy di arah tengah. Willy yang menggunakan Chang'e, kira agak sedikit berbeda seperti sebelumnya. Dan kalau kita lihat kali ini Kevin sedikit terharas yang cukup besar kali ini. Dan Kevin pun harus menahan damage yang cukup banyak. Tapi abis aeronya kode kali ini bakal ada Rondoka dan juga masih ada Rhapsody. Belum dikeluarkan satu kali hit lagi. Dan Nathan harus menerima kenyataan kalau dia terus catatan terlebih dahulu. Yap, terutama dengan adanya Selina ini benar-benar berbahaya. Dari early tempo Kalimantan Barat berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Mereka harus mempertahankan performance-nya untuk bisa terus-terusan melakukan snowballing. Sedangkan di area top lane, Vela Jeff, kalau Barat ketemu sama Balmond, sebenarnya siapa sih yang menang di laning phase kali ini? Dan kalau aku pikir-pikir ya, harusnya supposed to be Barat sih. Why? Karena dia jauh lebih tanky, jauh lebih bisa nahan. Walaupun ada lethal counter sekalipun, dia masih bisa untuk nginjek-nginjek kayak gini nih. Kecuali pas lagi ada banyak minion mungkin. Itu yang bakal memberikan regeneration darah ke arah Balmond. Tapi Willy di sini udah mulai diserang di area mid lane. Dihajar dengan low wave-nya. Abyssal Trap connect, tapi untungnya Arrow nggak connect. Itu kalau connect bakal langsung dipunish sama Kevin dan juga... Oh siapa tadi itu? Angel Light. Betul banget, tapi lihat di sisi habis sekali mencoba untuk didapatengin sama seorang Al-Razali. Mencoba untuk ngegocek, tapi sayang sekali Dead Sonata memang menjadi harta dan tahta dari Kalimantan Barat ya. 1 poin kill tambahan untuk Kalimantan Barat kali ini, permainan yang sangat agresif dan benar-benar efektif banget. Sampai kali ini Sulawesi Utara harus menggunakan teknik lain ya. Ini adalah melakukan mirroring ke arah bawah dan langsung coba dapetin gold shield parah dan juga memecahkan tarik di arah bawahnya. Yang harusnya tidak bisa di-defense ya sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Yap, karena Turtle juga udah mulai diambil, mau ditukarkan juga sama teman-teman dari Sulawesi Utara untuk bottom lane. Ini agak sedikit menguntungkan untuk Sulawesi Utara, Vel. Dimana dari segi goldnya. Tapi kalau dari segi buff Turtle-nya itu bakal menguntungkan untuk dari si Al-Razali. Karena nanti dia bakal lebih berani lagi untuk dive in kan, Vel. Benar, So, karena kalau dari gold memang gold shield Turret ditambah dengan Turret lebih besar dibandingkan dengan Turtle sendiri. Yes, dan juga kan at least bottom Turret tuh, outer bottom Turret udah mulai hancur kan. Itu yang bakal membantu banget dari segi Esmeralda untuk melakukan farming. Dia nggak perlu takut untuk main sampai jauh-jauh dan bakal bisa ditutup. Tapi dia terus welcome, ditelan menuju ke arah Balmond, di arrow connect menuju ke arah barat ya, dibalikin. Apakah Rasa bisa mundur karena Abyssal Trap-nya juga connect. Dihajar dengan lethal counter, gak bisa kemana-mana lagi. Rachel pun harus tumbang. Nathan sendirian, Rafaela sang Mimi Peri mencoba untuk melakukan defensif karena 3 hero sekaligus. Trap-nya connect, arrow-nya connect, Nathan langsung dihajar dengan tablet on the string dan dia gak bisa ngapa-ngapain lagi sehingga langsung tumbang. Tapi menukarkan nyawanya dengan Frankie. Iya, ini menukarkan satu tapi di sisi bawah juga kalau kita lihat kali ini Falling Bolt pun mencoba untuk kabur. Tapi sempat dikomit sama seorang Esmeralda. Untungnya kali ini Esmeralda pun tidak terlalu gegabah karena kalau kita bisa bilang Walker masih butuh sedikit waktu ya. Masih butuh sedikit waktu. Walaupun dia cukup sakit tapi dia belum bisa untuk melakukan solo kill terhadap teman-teman dari Kalimantan Barat. Belum saatnya Alucard untuk join war gitu kan. Pedangnya belum tajam lagi, di asa-asa dulu dikit di belakang gitu kan. Sebenarnya dengan adanya Selena harusnya sih kalau menurut Golius dia udah bisa jadi tim fight dari early banget malah. Karena yang penting yang connect tuh mungkin ke arah Rangernya bagaimana. Tapi Falling Farmon juga digunakan sama Mercy untuk mendeteksi posisi di mana Kevin berada. Sedangkan Tiandi terjadi one-on-one situation dengan Mercy. Didatengin sama Frankie mencoba untuk ditolong tapi belum terjadi team fight. Nah ini kalau maksud dengan adanya Alucard dan juga dengan adanya Alucard dan Rafaela. Nah mereka berdua tuh kan bisa memberikan movement speed yang sangat bagus. Yang penting siapa hero-hero yang tipis yang diincar sama dia. Dan point kill tuh sangat amat penting bagi Alucard. Karena dengan mendapatkan point kill maka dia bisa melakukan snowballing. Bedanya kalau seandainya dia team fight-nya sembarangan dan malah ter-take down, maka bakal malah menjadi bencana. Tapi Turtle masih bisa berhasil diamankan. Langsung diajar juga dengan Rosalie dengan Dead Sonatanya berubah menjadi mobil tank. Tapi langsung berubah menjadi mode biasa lagi. Iya. Gak dilanjutin lagi tadi karena kondisinya juga kalau mereka paksain untuk keluar bakal kurang bagus buat teman-teman dari Sulawesi Utara pun dari sisi Kalimantan Barat. Jadi mereka lebih milih untuk disengage terlebih dahulu. Walker sudah menyelesaikan War X-nya kali ini. Sedangkan dari seorang Esmeralda nyaman banget, belum digangguin. Dari seorang Rachel juga belum digangguin. Ini dari seorang Walker juga belum gitu. Sejauh ini yang berhasil didapatkan sama teman-teman dari
Kalimantan Barat tuh baru Russell, baru si Nathan. 2 hero ini aja. Sisanya tuh masih yang kayak Mercy, Willy sama Walker masih sangat nyaman. Willy masih coba untuk dapetin clear wave dengan sangat cepat. Enchanted Talisman dan juga X-Spin mungkin nantinya untuk mendapatkan item yang cukup lebih. Tapi di sisi atas, habis arrow-nya nggak akan connect ke arah seorang Russell. Dan Russell masih bisa untuk sedikit mundur walaupun 3 hero mencoba untuk mengkomit ke arah diri dia. Sedangkan di arah tengah juga dikontes balik dengan 3 hero. Novianda kali ini masih bisa untuk mundur, tapi Mercy dalam posisi yang tidak begitu mengenakan. Bakal ada 4 hero mencoba untuk mengejar kalau seorang Mercy sendiri bahkan tadi backup. Yes, sudah ada backup yang sangat baik. Tapi lethal counter pun dari seorang Balmond tidak mampu mengenai ke arah seorang Esmeralda. Yap, dengan 1 bandar terakhir harusnya Mercy bakal mencoba untuk melakukan farming lagi ataupun balik ke arah base-nya. Dan memang dari Mercy itu sendiri kan membutuhkan scaling ya, Vel. Jadi dia butuh item, sedangkan kalau ini arrow-nya connect menuju ke arah mid lane, Willy-nya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cepat banget hilangnya karena memang burst damage dari Selena dan juga Ranger tuh sakit banget. Masih connect lagi menuju ke arah belakang sana. Deternas welcome mencoba untuk ditelan, dilempar Alicia ke arah tembok. Dia nggak bisa kabur kemana-mana dan Rianti pun akhirnya ter-take down. Sedangkan Rosalie dia fokus ke arah outer middle turret dan berhasil didapatkan oleh tim Kalimantan Barat. Iya, tim Kalimantan Barat kali ini berhasil untuk dapetin satu momen yang cukup bagus, dapetin ke arah Walker. Dan kali ini mencoba untuk engage ke arah Purple Blast juga. Tapi Kevin dia tadi mainnya bagus banget sih menurut aku. Gimana cara dia untuk open vision, gimana cara dia untuk tabrak terus-terusan gitu kan. Gimana dia coba untuk memberikan chance buat teman-teman Kalimantan Barat dapetin poin. Buat teman-teman dari sisinya Kalimantan Barat unggul cukup jauh kali ini. Sekitar 3.000 sampai 4.000, apalagi Turtle juga berhasil diambil lagi sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Tapi ingat, 2 yang harus di notes, Selena, Angela bukan hero late game yang baik. That's it. Nah itu baru mau kalau disomongin. Karena kenapa? Mereka punya Esmeralda, mereka punya Alucard, dimana di late game juga bakal sakit banget. Apalagi dengan draft Chang'e-nya, ini bakal bisa membantu Alucard dan juga Esmeralda narik gamenya ke arah late game. Setuju. Karena memang dengan adanya Meteor Shower itu gak gampang wave minion untuk menghancurkan turret-turret yang dimiliki oleh Sulawesi Utara nantinya. Terutama jika memang Sulawesi Utara bermain dengan pintar dengan cara tarik ulur. Dengan adanya Rafaela kan enak banget tarik ulurnya. Betul. Holy Healing-nya juga bakal membantu temannya untuk engage maupun di tapi dia ternyata dilepaskan. Arrow-nya masih belum connect menuju ke arah Rachel. Dan Kalimantan Barat dia masih belum mau melepaskan pressure yang telah mereka dapatkan. Betul sekali. Al-Razali juga kali ini mencoba untuk memberikan damage terus-terusan, tapi lihat sebelah sana. Ini kalau misalnya teman-teman dari Sulawesi Utara bikin karat Twilight Armor masih worth it gak sih untuk mengcounter pergerakan dari seorang Ranger? Atau brute force aja udah cukup? I think brute force enough sih. Karena memang kalau diperhatiin dari hero lainnya masih ada Alice juga nanti source of damage yang perlu dikonsider. Terutama ada 3 kan. Ada Angela walaupun nggak begitu besar tapi kan dia nge-poking. Selena dengan Abyssal Arrow dan trapnya tuh kalau udah jadi Clock of Destiny Lightning Truncheon aja bakal pedes banget Vel. Ditambah lagi adanya Alice itu. So it's better kalau sih kayak oke, brute force 1 enough. Ditambah lagi mungkin Athena Shield. Oke, tapi Abyssal Arrow connect lagi karena seorang Russell kali ini masih coba untuk di backup dengan adanya Meteor Shower. Tidak ada yang ingin nge-commit karena seorang Russell karena memang target yang cukup tebal juga. Jadi nggak bisa tetap di instant kill. Sejauh ini Sulawesi Utara menurut aku masih keep up dengan sangat baik. Kalimantan Barat juga tapi memberikan pressure yang cukup baik. Mereka cuma harus ingat satu, kalau mereka pengen menangin mereka harus banget tabrakin terus ke arah Sulawesi Utara. Harus bikin Sulawesi Utara nggak bisa farming. Harus bikin Sulawesi Utara nggak bisa untuk dapetin apapun. Karena kalau kita lihat Mercy tuh tersiksa cukup berat sih barusan. Iya, itu cuma ditembakin doang pakai Rhapsody ini sakit banget sih. Mercy mau nggak mau langsung dikit mundur dan ya dia butuh item. Beneran dia butuh scaling lagi, harus bermain dengan lebih sabar lagi. Memang tugas berat untuk Rafaela, Chang'e dan juga Alucard untuk memberikan space. Nah kita lihat dari udah Enchanted Talisman, udah dilihat juga Calamity Reaper untuk seorang Mercy di mana dia sangat membutuhkan item tambahan lainnya. Sedangkan Alucard, Wall X dan juga Anur tetap juga udah diamankan dan kali ini Kalimantan Barat berhasil mengamankan load yang pertama, Arrow dilepaskan. Tapi ternyata di depan sana masih connect menuju ke arah Walker yang udah mulai sekarat banget dari welcome-nya nggak connect. Rachel nggak bisa connect lagi, Ansa masih didapatkan. Walker-nya juga tumbang double kill bahkan didapatkan oleh Al-Rozali. Mencoba untuk terus-terusan mengejar ke arah Mercy yang menangis menggunakan stikernya. Kabur ke arah belakang, lari terbirit-birit. Iya, 3 hero berhasil di-shutdown dengan sangat baik dari teman-teman Kalimantan Barat kali ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau mereka pengen menangin mereka harus benar-benar bikin teman-teman dari Sulawesi Utara nggak bisa menangin
ini single objektif dan mereka melakukan pergerakan yang sangat baik ketika mereka udah dapetin ke arah Lordnya. Mereka tahu mereka bisa fight dan ketahuan posisinya dengan ada Abyssal Arrow. Opening yang bagus banget dari seorang Selena di situ. Langsung bisa di follow up dengan sangat cepat juga. Dan itu membuat teman-teman dari sisinya Sulawesi Utara kotor-katir banget sih kalau kita bisa lihat di sana. Yap. Tapi Meteor Shower untuk mengusir minion sepertinya tidak efektif. Karena inner outer turret itu masih, inner middle turret masih dihancurkan. Jadi inner outer 2 turret dong yang hancur. Tapi Lord juga sudah mulai bergerak di area top lane walaupun belum di enhance. Tapi darah Lord masih cukup banyak. Netonas welcome digagalkan menuju ke arah Russell yang ngalah dibalikin. 1 bar sisanya doang. Itu belum di burst total. Meteor Shower juga langsung dipopot tapi arrow-nya connect menuju ke arah Nathan. Nathan langsung tumbang begitu saja, gak bisa ngapa-ngapain lagi dengan lethal counter yang dimiliki oleh seorang Balmond. Novianda, dia kali ini gak bisa ngapa-ngapain dan juga Horde Guard masuk menuju ke arah Riyandi yang mencoba untuk sedikit mundur ke arah belakang. Ya, dari sini Angela benar-benar efektif banget buat teman-teman dari sisi Kalimantan Barat. Dia menggunakan Angela sebagai salah satu hero yang menambah tebal dari seorang Alice. Alice-nya seperti yang aku bilang dari drafting awal, bakal nyaman banget. Mau berontak atas, mau berontak ke arah bawah, dan itu menjadi efektif karena dia bisa dengan ada bermain dengan puppet string, dengan love wave-nya di tengah-tengah war yang terjadi dari sisinya Kalimantan Barat. Brute sudah diselesaikan sama Aura Zaldi kali ini. Ini item tambahan juga untuk menangkal sedikit damage yang bakal diberikan sama Alucard nantinya. Karena Alucard seharusnya di menit segini sudah memiliki item yang cukup mumpuni walaupun belum seenak itu untuk mengontrol pergerakan dari Kalimantan Barat ya. Karena memang Alucardnya di sini bisa dibilang fail untuk snowballing early game-nya ya, fail. Jadi betul. Dia harus benar-benar menunggu momen kapan dia harus masuk dan keluar nantinya. Dan sebenarnya nggak banyak crowd control yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Asalkan dia nggak kena arrow dari Selena dan dia mendapatkan momen untuk dive in. Maybe ke arah Al Rosali tapi sambil menjaga jarak supaya nggak kena Rhapsody damage dari Rhapsody nggak masuk ke diri dia semua. Itu bakal cukup sih untuk mengusir Kalimantan Barat nantinya. Dan memang perancang yang menurut Coleus di sini sangat amat penting jika dia terus-terusan berhasil make a play dengan cara melakukan defensif dan Sulawesi Utara ini bisa bertahan. Harusnya Sulawesi Utara bakal serem nantinya di late game di atas menit 15 lah. Betul, di atas menit ke-15 yang berarti sebentar lagi ya. Ini dari tadi masih bisa ditahan terus sama Sulawesi Utara. Dia masih bermain dengan sangat baik, masih bisa untuk kucing-kucingin terus teman-teman dari sisinya Kalimantan Barat. Jadi dari tadi Kalimantan Barat tuh nggak bisa benar-benar nge-finish gamenya karena kemampuan dari Chang'e juga benar-benar ngebuat Meteor Shower benar-benar bisa banget untuk nge-clear wave minion yang ngebuat teman-teman dari Kalimantan Barat struggle. Karena kalau kita lihat juga dia bikinnya ke arah Glowing One dan juga bikin ke arah Enchanted Talisman. Aku berpikir tadinya harusnya bikin ke arah Ice Queen One terlebih dahulu, jadi membuat teman-teman dari sisi Kalimantan Barat bisa struggle atau justru ke arah Necklace of Durance karena kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3 heal yang cukup lumayan besar. Ya, dan untuk Mercy maupun Willy kayaknya Winter Truncheon udah wajib gak sih Val? Karena kalau enggak dia bakal di dive in dan bakal sedikit berbahaya banget sih Val kalau sampai memang terlalu dipaksa. Dari Rachel juga, dari Sulawesi Utara maksud Coleus, mereka benar-benar rapi nih untuk melakukan defensif. Mereka udah mulai bermain secara berlima membuat Kalimantan Barat mau tidak mau harus menunggu Lord yang di end dan kalau sampai Sulawesi Utara nih, ini kan minionnya maju semua nih, ini bakal sedikit bahaya nih. Kalau sampai Kalimantan Barat mau commit all in ke arah Lord, mereka sama aja melakukan gambling gitu. Betul. Karena resikonya cukup tinggi untuk dicolong sama Sulawesi Utara yang mulai bergerak menuju ke arah Pit Lordnya. Tapi dengan putaran Cyclone Sweep dari seorang Novianda belum bisa memberikan impact yang bagus. Bisa masuk ke arah Alice mulai bisa menuju ke arah Nathan. Tapi juga ditambah lagi Russell belum berhasil menggunakan Detanas Welcome. Mercy sendiri di belakang. Willy udah mulai sekarat banget mencoba untuk dikejar oleh 2 hero sekaligus Frankie dan juga Riyandi. Willy take down. Sedangkan Mercy mencoba untuk dikejar lagi dengan 3 hero yang langsung bergabung. Nathan juga take down. Hanya tersisa Mercy dan juga Walker. Mercy yang sekarat banget menggocek-gocek Death Sonata dari seorang Granger. Tapi dia harus pulang. Base-nya diserang sama teman-teman dari Kalimantan Barat yang terbuka lebar. Walker mengangkat pedangnya. Mencoba untuk masuk ke tengah sekaligus dengan Falling Star Moon. Tapi ternyata base-nya sudah langsung dihancurkan. Congratulations untuk Kalimantan Barat karena telah mengamankan game yang kedua kali ini. Satu combo yang sangat menarik, Selena dan juga Granger kali ini membawa peruntungan yang cukup besar buat teman-teman dari Kalimantan Barat. Pergerakan yang memang combo yang begitu menyebalkan. Congratulations Kalimantan Barat, kalian